Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kasih tahu berapa sih nilai UTBK yang cukup untuk masuk di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk sama jurusan Sosiologi UI. Sosiologi adalah salah satu departemen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau biasa disebut dengan FISIP UI. Perlu kalian tahu bahwa seluruh mahasiswa program sarjana atau S1 jurusan Sosiologi merupakan mahasiswa S1 reguler loh. Sehingga apabila kamu jadi mahasiswa Sosiologi UI, uang kuliah yang dikenakan tidak akan terlalu membebani kebutuhan ekonomi keluargamu. Uang kuliah tunggal atau UKT yang dikenakan per semesternya mulai dari Rp0 hingga maksimal Rp5 juta, tergantung dengan kondisi ekonomi keluarga kalian. Oh iya, kalian tahu nggak sih, berdasarkan QS World University Ranking by Subject, saat ini Sosiologi UI sudah masuk ke peringkat dunia loh. Hayo, siapa yang mau masuk Sosiologi UI? Udah nggak sabar kan simak videonya? Yuk langsung aja kita tonton. Eits, jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka videonya dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan info selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Halo semuanya, nah sekarang aku lagi bareng sama anak-anak sosiologi. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, kita kenalan dulu aja deh sama masing-masing dari mereka. Nama, formatnya nama, jurusan, sama angkatan. Perkenalin, nama aku Nasya Febriana dari Sosiologi 2019. Nama aku Lestari dari Sosiologi 19. Nama aku Akila dari Sosiologi 19. Halo, nama aku Farah dari Sosiologi 2019. Wow, mereka Sosiologi 2019. Masuknya lewat jalur apa? SBM. Pilihan keberapa? 1. Pilihan ke-1 SBM PTN 2019. Kalau boleh tahu nih, kan mulai tahun lalu kan kita udah pakai namanya UTBK dan itu udah ada skornya kan, udah transparan gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh nilai UTBK kalian tuh berapa sih? Rata-rata nih. Iya, mulai dari kamu. Aku rata-ratanya 673. Wow, 673. Aku 672. Kalau 653. 653. Aku 659. wow. 659, 673. Berarti rata-rata tuh di atas 650-an ya? Amannya sih segitu. Iya, di atas 650-an. Dan 650-an itu kan dibagi lagi kan, maksudnya itu kan hasil dari beberapa nilai yang dirata-ratain. Nah, tapi kalau misalnya kamu boleh cerita nih, yang paling tinggi tuh di mata pelajaran apa sih? Ini kebetulan banget sih. Kebetulan banget. Yang paling tinggi itu matematika kalau aku. Oh, matematikanya paling tinggi berapa? 774. 774. Oh, bisa. Berarti nilai yang lainnya juga Rata kalau nilai aku. Oh, gitu ya, benar. Kalau kamu? Kalau aku paling tinggi sejarah sampai 786. 786. Tinggi banget sejarah dong ini. Sejarah. Kenapa? Kalau aku itu sosionya 825. 825 sosio dan sekarang masuk di jurusan sosio. Itu. Nyambung banget ya. Terbaik. Gila. Lanjut. Kalau aku sejarah poinnya 906. 900. Pamer. 906. Pamer. Sejarah. Keren banget. Gimana sih caranya kalian bisa dapat nilai setinggi-tinggi itu? Dari ujung dulu deh, dari Farah. Gimana Far? Pencitraan banget. 900 ya. Gak apa biar Apa? nanti Sejarah. yang lagi belajar tuh bisa terinspirasi. Kalau aku waktu sejarah kan emang les bimbel biasa, tapi aku gara-gara itu mulai tertarik juga sama sejarah. Jadi malah kayak baca buku dari luar gitu, dari sumber-sumber dari kayak buku-buku bimbel sama buku-buku SBM. Jadi baca buku kayak novelnya kayak Raffles gitu, dan ini semua aku baca gitu. Karena aku suka sejarah, ya udah. Tapi malah masuk sosiologi itu agak aneh sih, tapi Tapi milih sejarah gak? nggak boleh sama mama. Ya udah gitu. Padahal aku mau. Kalau aku kan tadi sosio ya. Aku tuh sebenarnya dari SMA emang udah prefernya ke sosio dari semua pelajaran IPS.
Tapi gara-gara UN-nya sosio, jadi dosennya pun gurunya itu juga ngemantepin banget gitu sosionya. Jadi lama-lama kelatih sendiri gimana cara ngerjain soal gitu. Kalau aku kan sejarah ya, nggak tahu sih tiba-tiba aja nilainya gede. Tapi emang suka sejarah. Emang suka. Jadi kan ada 4 tuh, yang sosum tuh ada sejarah, sosio, ekonomi, satu lagi apa? Geografi. Nah, aku lebih ningkatin di sejarah sama sosiologi. Tapi sosiologi yang paling kecil. Tapi masuk di jurusan Sosiologi ya. Sosiologi cuman berapa gitu? 700 berapa? Bentar, berarti kan dulu tuh aku sempat ada Aku dulu sempat dengar katanya kalau misalnya kita mau jurusan sosiologi, berarti nilai sosiologi itu harus yang paling bagus gitu kan. Nah, iya. Nah, berarti kamu berhasil mematahkan teori itu. Teori Hipotesanya dipatahkan. Karena pada kenyataannya nilai sejarah kamu lebih tinggi daripada nilai sosiologi kamu. Bahkan nilai sosiologinya yang paling kecil dibanding sosum yang lain. Ya, gue juga. Iya, sejarah kan berapa sih? Sejarah 786, sosio 718. Tapi tetap di atas 700. Iya, masih 700. Oke, lanjut. Kalau aku kaget juga sih sebenarnya. Kaget soalnya yang paling tinggi itu ternyata matematika gitu. Kalau dibilang kenapa bisa bagus, mungkin karena kebetulan soal-soal yang dapat waktu itu kayak lebih banyak matriks, terus kayak persamaan itu kan masih kayak soal-soal yang bisa dikerjain lah maksudnya. Bisa dikerjain. Bilang gampang tapi sombong gitu ya. Jadinya alhamdulillah jadi dapetnya kayak gitu. Jadi latihan soal aja sih biasanya kalau gitu. Wow, keren. Nih, sebenarnya aku penasaran sama Farah. Kamu kan sukanya sejarah gitu. Terus sekarang masuknya sosio. Gimana sih cara kamu buat survive di sini? Meskipun masih maba gitu. Jadi sebenarnya itu jangan ketawa dong. Jadi sore itu pas lagi sore itu suka sosiologi juga. Tapi pas lagi kelas 12 tuh tiba-tiba kayak suka aja sama sejarah gitu, sampai ke era-era filsafat juga suka gitu, sampai sempat mikir mau filsafat juga. Tapi gara-gara dia tuh cita-cita mau sosiologi itu kelas 11. Nah, kelas 12 tuh pengennya filsafat. Agak aneh sih, tapi ya udah kayak gara-gara karena emang dulu pernah sempat pengen sosiologi, jadi ya udah kayak ya udah survive aja gitu. Karena masih suka juga di sosiologi, tapi mungkin nggak pilihan pertama. Gimana kesannya selama kamu udah 1 semester kan ya? 1 semester di sosiologi. Kesannya gimana ya? Kesannya itu kayak bener-bener yang namanya kayak belajar sosiologi tapi kayak praktek. Karena kan kita turlap ya. Kan waktu zaman SMA itu kita cuma teorinya doang kan. Itu sekarang kayak turlap, dan sekarang juga udah mulai ada teori sosiologi klasik kan. Nah, itu kayak bener-bener kayak bener-bener sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi kayak ya gimana? Semakin seru atau semakin seru kan? Jujur seru meskipun agak pusing-pusing ya, tapi seru. Kayak gitu. Gimana nih? Sekalian dari kamu gimana nih, boleh kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau SBMPTN di tahun 2020 ini? Karena kan sistemnya sama kan, sama-sama TBK, penilaiannya juga pakai bobot soal. Pesannya buat teman-teman ya. Berarti kayak benar-benar belajar sih, kayak siang malam tuh udah belajar kalau emang benar mau masuk UI. Itu udah selalu aku juga pribadi, aku juga anaknya nggak pinter-pinter banget juga kalau di sekolah, ranking aku kayak rendah gitu. Tapi kalau misalkan kamunya serius, emang benar niat mau belajar, kayak 1 tahun tuh kejar gitu. Itu aku. Gitu. Lanjut. Kalau dia kan Farah nyuruhnya belajar siang malam. Kalau aku ya belajar ininya kamu lah, sebisa kamu. Jadi maksudnya jangan nge-push terlalu banyak sampai sakit gitu, karena nggak ada gunanya juga kalau misalnya nanti UTBK-nya sakit gitu, malah nggak fokus gitu. Terus juga jangan malu-malu buat pilih jurusan yang kalian mau gitu. Jangan gampang minder aja gitu, percaya diri aja dulu gitu. Ya, terus. Kalau dari aku, ambil 1 atau 2 pelajaran yang benar-benar kamu suka, terus kamu tingkatin di situ. Biar yang lainnya biasa aja juga nggak apa-apa, yang penting nilai kamu di situ gede, udah gitu aja sih. Jadi kebantu ya sama nilai yang itu yang. Kalau dari aku sendiri sih ya basic sih. Kalau gimana caranya biar dapat nilai bagus ya belajar salah satunya gitu loh.
Ya tapi kayak tadi yang Akila bilang tadi, jangan nge-push banget gitu. Jadi kayak belajarnya santai aja tapi tetap belajar gitu loh. Jangan kayak cuma kepengen tapi nggak ada usahanya gitu loh. Kayak itu percuma banget. Dan selain belajar sendiri, kayak kurang rasanya kalau nggak dibarengin sama doa sih. Apalagi kayak doa orang tua sih. Karena kalau mungkin kalau aku sendiri ya waktu milih sosiologi itu kayak ini pilihan mama juga, kayak ya udah yakinin aja gitu loh. Ketika diyakinin sama orang tua pasti bisa masuk, aku nyoba gitu dan kayak berdoa juga, mama juga berdoa, akhirnya alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah, ya ampun, seneng banget. Makasih ya teman-teman udah sharing sama kita semua. Semoga kalian kuliahnya makin semangat, bisa survive di sosiologi, bisa bisa tercapai lah harapan kalian dengan kalian kuliah di sini itu seperti apa. Makasih semuanya, dadah.